Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak keadaannya? Apakah sehat? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam proses pembelajarannya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk wakil ketua kelas untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Suaranya buka. Kurang keras. Kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena agar kita selalu mengenang jasa para pahlawan dan agar kita selalu cinta tanah air. Sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu ya anak-anak. Di sini ada yang tidak berangkat. Apa? Berangkat semua? Alhamdulillah kalau berangkat semua. Anak-anak, masih ingat enggak? Minggu kemarin itu pelajaran apa? Ada yang masih ingat enggak? Minggu kemarin. Apa? Enggak ada yang ingat semua. Minggu kemarin adalah materi tentang kelistrikan. Dan minggu ini Pak Guru akan melanjutkan materi minggu kemarin. Ayo anak-anak, silakan mengamati di ruangan kelas. Di ruangan kelas itu ada apa saja yang mengenai dengan kelistrikan. Ayo silakan diamati ya anak-anak. Ayo apa saja anak-anak yang mengenai kelistrikan dalam ruangan kelas kita? Apa? Lampu. Ya betul, apa lagi? Kipas angin. Ya betul anak-anak. Terus apa lagi? AC. Ya betul anak-anak, betul sekali. Pak Guru mau nanya, ada yang tahu nggak penemu listrik itu siapa? Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak siapa yang penemu listrik di dunia? Ayo, ada yang bisa nebak apa enggak? Kalau tidak ada yang menebak, Papa kasih tahu. Penemu listrik di dunia adalah Michael Faraday. Dia adalah pertama kali yang menemukan listrik di dunia. Jadi kita sangat beruntung anak-anak bisa menikmati kelistrikan. Benda apa saja anak-anak yang merupakan energi listrik di ruangan kelas ataupun di rumah masing-masing? Kalian anak-anak ada apa saja? Ayo coba sebutkan. Lampu, iya betul, apalagi? TV, iya betul, apalagi? Apa? Kipas angin, ya betul, apalagi terus, apalagi? Ayo anak-anak, agar kita semangat dalam pembelajaran dan tidak ngantuk, sebaiknya kita yel-yel dulu anak-anak agar kita lebih semangat lagi. Ayo anak-anak, kita mulai nyanyikan lagu yel-yel agar kita lebih semangat
dan tidak ngantuk lagi. Kalau sudah menyanyikan yel-yel, ayo anak-anak, silakan membuka buku agar lebih paham lagi tentang kelistrikan. Bapak tunggu ya anak-anak. Ayo, apa yang kamu ketahui tentang kelistrikan? Yang telah kamu baca anak-anak. Ada yang tahu nggak kelistrikan itu apa? Ayo. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak kelistrikan itu apa? Ada yang bisa menjawab apa enggak? Kan tadi udah ada di buku. Kan tadi anak-anak sudah disuruh membacakan. Di situ kan ada pengertian listrik. Apakah tidak tahu ya? Kalau tidak tahu, Pak Guru akan menjelaskan. Pengertian listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jenis-jenis listrik itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu listrik statis. Listrik statis adalah merupakan energi listrik yang terkandung dalam benda yang dimiliki muatan listrik. Dan yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah merupakan energi yang dapat bergerak. Contohnya itu mobil 4WD atau mobil Tamiya. Dan selanjutnya rangkaian listrik seri. Ada yang tahu nggak anak-anak? Rangkaian listrik seri itu apa? Ada yang tahu nggak? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik yang mengalir dan sumber listrik. Semua lampu tersusun berurutan. Rangkaian seri bila satu lampu dimatikan, maka aliran akan terhenti dan lampu juga akan mati. Keuntungannya, rangkaian seri itu adalah besar kuat arus listriknya yang dibagi sehingga lampu itu menghasilkan lebih terang. Dan selanjutnya rangkaian listrik paralel. Ada yang tahu nggak anak-anak? Rangkaian listrik paralel itu apa? Ada yang bisa menjawab apa enggak? Kalau tidak ada yang menjawab, Pak Guru akan menjelaskan. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik yang mengalir dari sumber arus listrik. Contohnya itu lampu lalu lintas yang sering kita lewati anak-anak. Yang di perkotaan itu yang persimpangan, yang pertigaan, yang perempatan itu kan ada lampu hijau, kuning, merah, kuning. Itu contohnya anak-anak lampu kelistrikan paralel. Ayo anak-anak, ada yang pernah membuat rangkaian listrik seri dan paralel apa enggak? Ada yang pernah praktek apa enggak? Ada yang pernah membuat apa enggak anak-anak? Nih Pak Guru sedikit mencontohkan gambar ya anak-anak. Insya Allah minggu depan Pak Guru akan membawa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Contohnya ini anak-anak. Ini adalah rangkaian kelistrikan seri. Gampang kan anak-anak rangkaian listrik seri? Ini kayak gini anak-anak. Ini batu baterai, ini lampu. Ini lampu.
Dan selanjutnya adalah ring rangkaian listrik paralel. Kayak gini anak-anak, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel lebih rumit anak-anak, karena menggabungkan dari lampu A ke lampu B, lampu C itu saling berhubungan semua anak-anak. Jadi agak ribet tentang rangkaian listrik paralel. Contohnya ini anak-anak. Dan selanjutnya anak-anak, silakan anak-anak membagi kelompok untuk membuat rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Silakan anak-anak membagi kelompok masing-masing. Apakah sudah paham semua anak-anak tentang rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri? Nih Bapak menjelaskan lagi anak-anak agar tidak lupa. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber listrik. Semua lampu tersusun berurutan. Rangkaian seri bila satu lampu dimatikan, maka aliran akan terhenti dan lampu juga akan mati. Keuntungannya memakai rangkaian seri adalah besar kuat arus listriknya yang dibagi, sehingga lampu itu menghasilkan lebih terang. Kalau rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik yang mengalir dari sumber arus listrik. Contohnya itu lampu lalu lintas anak-anak. Sudah paham semua anak-anak? Pentingnya energi listrik dalam kehidupan manusia sehari-hari anak-anak. Jadi kita penting banget. Kalau tidak ada listrik, maka akan gelap semua. Sebelum Pak Guru mengakhiri, apakah ada yang bertanya mengenai tentang kelistrikan seri dan kelistrikan paralel? Kalau tidak ada, silakan berdoa agar hasil pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Kalau sudah berdoa, sekian dari saya ya anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.